ketika sudah ditetapkan seperti ini, nggak ada jalan sedikit pun hidayah masuk kepada dia selama Allah tidak membuka. Baik orangnya dipaksa atau tidak, kalau Allah sudah menetapkan orang itu kafir, nggak mungkin bisa berubah jadi mukmin. Nah ini karena sifat, ya, karena sifat orang kafir, hakikatnya ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dalam ayat lanjutannya, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Kenapa dalam ayat ini yang disebutkan 3 hal? Hati, kemudian adalah pendengaran, dan yang terakhir adalah penglihatan. Karena ini jalur masuknya informasi. Karena ini jalur masuknya hidayah. Orang mungkin dia nggak bisa untuk melihat, tapi hatinya bisa merasa. Orang mungkin dia tidak bisa mendengar, tapi dia bisa dengan melihat. Tapi kalau mata tertutup, kemudian telinga nggak mungkin bisa mendengar, dan hati sudah terkunci, nggak mungkin ada potensi untuk masuk kepada dia. Makanya ketika sudah ditetapkan seperti ini, nggak ada jalan sedikit pun hidayah masuk kepada dia selama Allah tidak membuka. Maka ketika ada orang sudah seperti ini, doa yang paling baik adalah, ya Allah, bukakanlah hatinya, berikanlah hidayah kepada dia. Oleh sebab itu, ayat ini ayat yang keras. Kalau orang itu sudah menjadi kafir, artinya dia tidak iman, maka siapapun tidak mungkin bisa merubahnya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ketika dia sudah seperti itu, potensi masuknya hidayah sudah tidak ada lagi. Hatinya terkunci, pendengarannya tertutupi, matanya tertutupi, semuanya nggak mungkin bisa masuk kepada dia. Karena jalur-jalur hidayah sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka beruntung sekali umpamanya kita oleh Allah dijadikan orang-orang yang senantiasa melakukan kebaikan, senantiasa beribadah. Artinya apa? Kita masuk kategori orang-orang yang mendapatkan hidayah. Wallahu a'lam. Akhirul qauli wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.